Di sini kita akan bicara tentang awal mulai ngonten, mau ngonten gitu ya di Facebook Pro. Apa aja yang perlu teman-teman siapin kalau teman-teman mau ngonten. Nah, jadi ini penting. Jadi ngonten itu tidak sembarang ngonten. Oke? Ngonten itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain yang menggunakan sosial media tersebut. Jadi konten-konten yang kita sajikan itu bukan untuk konsumsi kita pribadi, tapi bagaimana konten-konten yang kita buat itu tujuannya biar ditonton oleh orang-orang. Begitu teman-teman. Jadi jangan konten untuk keperluan dokumentasi kita. Kadang kita ya nih konten enak kita videoin gitu ya, atau ya video kita lagi apa gitu ya. Intinya itu harus bisa dibedakan mana konten yang untuk orang banyak dan mana untuk diri pribadi. Nah, kalau kita konten itu tujuan kita adalah membuat konten untuk bisa dinikmati konten-konten kita, video-video kita oleh orang banyak atau pengguna Facebook ini. Oke, yang perlu kita siapkan, yang pertama tentunya HP teman-teman. Jangan sampai ngonten kita nggak punya HP. Jadi HP ini di sini maksudnya adalah kamera. Kualitas kamera bisa dengan HP, hanya cukup HP aja. Nah, jadi kita perlu memiliki HP yang kameranya ya minimal wajah kita kelihatan lah. Jangan sampai kita ngonten wajah kita nggak bisa kelihatan, artinya kabur gitu. Jadi kameranya ya kamera, kalau teman-teman pemula ya kamera standar-standar aja bisa. Yang penting frame bagus, pencahayaannya bagus, terus semua aspek yang mau kita tampilkan di dalam konten kita itu bisa nampil di dalam video kita. Nah, kemudian yang perlu teman-teman siapkan adalah aplikasi editing video. Nah, aplikasi editing video ini banyak. Teman-teman tinggal cari aja di Play Store mau pakai yang mana. Ada KineMaster, ada CapCut atau CapCut, ada Wing, ada Spring, banyak. Tinggal teman-teman cari aja. Kalau tanya, kalau abang pakai apa? Kalau aku pakai aplikasi CapCut Pro yang berbayar. Nah, kalau kalian mau yang CapCut Pro itu bisa klik di komentar paling atas di video ini. Itu yang untuk akses 1 tahun ya. Nah, jadi kalau kita beli di CapCut itu harganya bisa sampai 700 sampai 1 jutaan per tahun. Kalau di aku nggak sampai segitu. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman itu aplikasi editing video. Dan tentunya teman-teman harus belajar ngedit. Ngedit ini penting untuk menunjang kualitas video yang sudah kita buat. Misalkan kita cuma pakai kamera aja, nggak pakai mikrofon, dengan aplikasi CapCut, dengan aplikasi editing video, kita bisa up volume suara kita jadi kedengaran. Nah, jadi aplikasi editing video ini sekarang udah canggih. Kualitas video kita buram bisa diperjernih di aplikasi editing video. Nah, kalau aku sih pakai CapCut. Itu recommended sih. CapCut Pro ya. Karena fitur-fiturnya kalau sudah Pro semuanya kebuka. Nah, ini teks-teks yang berjalan seperti ini yang teman-teman lihat nih. Ini juga bisa membuat video kita jadi lebih menarik. Nah, ini ngeditnya nggak perlu kita tulis satu-satu huruf yang kita ucapkan ini. Tapi dia otomatis tinggal klik aja text to speech gitu. Nah, langsung tinggal pilih banyak ininya ya, pilihan modelnya. Tuh ya. Kemudian apalagi yang perlu teman-teman siapkan? Ini yang penting, ide konten. Nah, jadi ketika teman-teman mau mulai konten, pikirkan dulu ide kontennya. Jadi pikirkan dari hal pertama nih. Bisa teman-teman memulai dari hobi. Kalau teman-teman hobi motor itu jadi konten. Jangan campur-campur. Kalau udah bahasanya tentang motor aja. Ya.
Jangan campur-campur. Kalau campur-campur susah. Kalau awal-awal kalau kita campur-campur itu bingung nih, algoritma ini mau kasih kita penonton yang kayak gimana. Besok kalau teman-teman sudah followernya udah banyak, tinggi, bebas lah kalau mau campur. Kalau awal-awal fokus di satu tema. Kalau sudah temanya masak, masak aja. Jangan campur-campur. Kalau sudah temanya tentang video motivasi aja, jangan campur-campur. Intinya satu tema. Itu ya, ide kontennya dipikirin. Kemudian teman-teman perlu pelajari yang namanya hook. Nah, hook ini adalah kalimat kata-kata di awal yang langsung bisa mengena hati orang ketika orang ini pengguna Facebook ini scroll reel misalnya gitu ya, video. Nah, di 3 detik pertama itu hooknya bisa langsung kena dan membuat orang itu tidak skip video kita. Itu perlu kita pelajari ya. Di YouTube banyak channel-channel lain juga yang membahas itu. Di TikTok juga banyak ya, pelajari tentang hook. Nah, jadi untuk spesifikasi belajar tentang hook nanti kita belajar di video berikutnya ya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman pelajari juga di sini adalah bagaimana caranya video kita itu bisa relate dengan kehidupan orang-orang di dunia nyata. Jadi usahakan kontennya itu relate ya, ada keterkaitannya dengan orang gitu ya. Di dunia nyata itu bisa rame. Istilahnya itu bagaimana konten kita tuh, video-video kita tuh bisa membuat orang emosi. Emosinya entah itu emosi positif dan emosi negatif. Yang penting orang kalau sudah terpancing emosinya, dia melakukan interaksi di dalam video kita. Nah, terkait interaksi, apakah kita harus interaksi? Enggak, siapa bilang harus interaksi? Yang benar itu adalah bagaimana konten-konten kita itu bisa mendatangkan interaksi di dalam video kita. Kalau konten-konten kita tidak bisa mendatangkan interaksi di dalam video atau komentar, like, share di dalam video kita, susah video kita akan berkembang. Makanya buat video-video yang menarik, yang mengundang orang untuk mau interaksi, emosi orang itu terpancing, entah emosi sedih, emosi senang, emosi gedek gitu ya, emosi marah, itu bisa kita hadirkan di dalam konten-konten kita. Begitu ya teman-teman. Terus apalagi teman-teman, kuatkan mental, itu yang terpenting ya, mental. Nah, karena waktu ini aku pakai timer nih, cuma 10 menit untuk video ini. Nah, itu aja ya teman-teman. Siapkan hal-hal tadi kalau teman-teman mau mulai konten. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.